Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya mengenai bayar pajak dan zakat ya. Kalau zakat kan kita wajib lah, itu memang udah kewajiban kita. Nah, saya kebetulan ada usaha, saya tuh nggak pernah bayar pajak, males gitu bayar pajak. Nah, itu saya termasuk dosa nggak Ustaz? Baik, pertanyaan pertama, kalau saya nggak bayar pajak dosa nggak? Ya. Kalau bicara dosa, belum ketemu sih dalilnya yang mengatakan dosa. Cuman kalau akan berakibat ya berakibat. Berakibat apa? Dikejar-kejar. Sama yang narik kan bakal dikejar. Hah? Apa? Yang petugas penariknya. Cuman kalau ditanya dosa apa kagak, rasanya sih nggak ada dalilnya bilang dosa. Apa? Insya Allah enggak. Yang dosa tuh kalau nggak bayar zakat, itu pasti. Ya. Makanya pastikan bayar zakat. Kalau selain daripada itu, ya dipastikan jangan. Kenapa? Ya karena bukan haknya. Itu hak harta kita kalau memang kita dapatkan secara kerja keras yang halal. Dan memang inilah problem dunia kita sekarang. Dunia kita sekarang ini banyak sekali aturan-aturan yang menyebabkan urusan jadi berantakan. Dan kemarin saya baru saja menemukan satu informasi ya dari literatur masa lalu, bahwa sempat di zaman Bani Abbasiyah ada khalifah yang untuk pertama kali dalam sejarah Islam dia mengharuskan bayar pajak. Dan ketika dia mau mengeluarkan kebijakan itu, dia kumpulkan para ulama, dia lontarkan ide dia akan narikin pajak dari rakyat. Ternyata semua ulama setuju, kecuali satu, namanya Imam An-Nawawi. Tahu Imam An-Nawawi? Ya, Imam An-Nawawi itu penulis buku Riyadhus Shalihin, termasuk penulis buku Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Imam An-Nawawi. Beliau berasal dari kota Nawa. Nawa itu di Suriah, di selatan Damaskus. Nah, waktu itu ibu kota khilafah itu di Baghdad. Nah, jadi si khalifah ini ingin mengeluarkan kebijakan narik pajak dari rakyat. Semua ulama yang dia kumpulkan setuju kecuali satu, Imam An-Nawawi ini. Dia nggak setuju, ya. Dia mengatakan bahwa itu adalah tindakan zalim. Nah, khalifah murka. Dia bilang, saya nggak melihat muka kamu di sini, ya. Akhirnya Imam Nawawi benar-benar hilang dari penglihatan dia. Kemana dia? Ke kampung halamannya, tinggal di Nawa. Tapi karena beliau ulama yang sangat alim dan sangat berwibawa, akhirnya ulama-ulama yang lain merasa khawatir, gitu. Karena apa? Karena Baghdad kehilangan seorang ulama besar. Maka dijemputlah dia, ya kan, untuk kembali ke Baghdad. Apa jawaban Imam An-Nawawi? Saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke Baghdad, ya kan, selagi orang itu masih hidup, katanya gitu. Iya, dia nggak mau ketemu sama khalifah yang zalim itu, karena dia nggak mau membenarkan ya kebijakan penarikan pajak. Dia menganggap itu sebagai suatu kezaliman, karena Nabi pernah mengatakan bahwa penarik pajak itu tempatnya di neraka, begitu. Ya, ada penarik pajak kan di sini, atau istrinya penarik pajak, ya kan. Nah, anyway, ya kan, dia mengatakan begitu, saya nggak akan menginjakkan kaki saya di Baghdad selagi orang itu masih hidup. Nggak berapa lama setelah dia ngomong itu sakit terus mati dia. Akhirnya dia balik ke Baghdad. Nah, jadi memang pernah ada penguasa Islam ingin menerapkan kebijakan pajak, tapi baru dia terapkan beberapa waktu, akhirnya dijemput sama malaikat. Ya Bu, jadi memang Islam itu sebenarnya tidak memandang itu sebagai sebuah solusi menyelesaikan kesulitan ekonomi negara, ya kan? Solusinya harusnya mengoptimalkan pemanfaatan dari kekayaan alam yang ada. Ya, Indonesia kaya nggak alamnya? Kaya apa? Ya kayak gitu. Pengelolaannya kayak gitu, ya. Sehingga yang untung bukan rakyat Indonesia, yang untung adalah negara lain. Dan beberapa maklar di sini, ya kan, yang maklarnya kebetulan pejabat. Makanya banyak orang doyan jadi maklar kan.